Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Ekonometrika, kode mata kuliah ESPA 4312, dengan topik kriteria di dalam Ekonometrika. Nah, kenapa saya sebut sebagai kriteria? Karena Ekonometrika dibangun berdasarkan teori ekonomi, dan teori ekonomi ini sifatnya kualitatif yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ekonometrika menjadi statement-statement kualitatif, dan tentunya banyak asumsi-asumsi di sana yang harus dibangun, dan setiap asumsi ini memerlukan kriteria karena bagaimanapun juga ekonometrika tidak bisa lepas dari statistika, tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah ekonomi. Oleh karena itu kriteria-kriteria ini harus kita pahami bersama. Nah, salah satu hal yang penting di dalam ekonometrika adalah apa yang disebut dengan good estimator. Nah, mungkin kalau Anda baca buku teks di dalam ekonometrika, selalu di sana disebutkan good estimator atau penduga yang terbaik. Nah, tentunya kalau saya mengatakan bahwa si A itu pintar, itu ada kriterianya kenapa dia pintar. Si B itu bandel, tentu kita punya kriteria kenapa kita sebut bandel. Nah, sama juga di dalam ekonometrika, ketika kita mengatakan bahwa harus menghasilkan good estimator, kita memerlukan apa itu kriteria good estimator. Nah, secara umum sebetulnya banyak, paling tidak ada 8, tapi tidak akan saya bahas semua dalam waktu yang singkat ini. Pertama, kriteria disebut dengan cost of computation atau biaya perhitungan. Jadi kalau kita melakukan suatu model yang barangkali terlalu mahal biaya perhitungannya, memerlukan komputer yang begitu rumit, ya sementara yang kita hitung barangkali cuma 2-3 persamaan, ini kita tidak akan menghasilkan good estimator. Ya sama dengan istilah dalam bahasa ekonometrika, kita memecah kacang dengan palu, begitu ya. Mungkin tidak perlu palu untuk mengupas kulit kacang, tapi cukup dengan tangan saja. Nah, itulah yang perlu pertimbangan pertama dengan computational cost atau biaya perhitungan. Ini tidak terlalu teknis sifatnya. Nah, ada kriteria yang teknis yang lain yang disebut dengan least square atau bahasa umum yang disebut dengan least square atau jarak terkecil. Kemudian nilai R kuadrat di dalam bahasa ekonometri sangat dikenal, yang sering orang terjebak dalam kriteria ini. Kemudian yang keempat adalah unbiasedness atau ketidakbiasan. Mungkin saya kurang tepat menerjemahnya ke dalam bahasa Indonesia, tapi kita gunakan bahasa bakunya sebagai unbiasedness atau ketidakbiasan. Kemudian kriteria yang lain menyangkut efisiensi. Nah, nanti kita jelaskan apa itu yang sebagai efisiensi. Kemudian ada kriteria namanya mean square error, asymptotic property, maksimum lahir dan sebagainya. Nah, dalam kuliah ini saya akan bahas beberapa hal saja yang paling umum dijumpai di dalam buku teks ekonometrika, ya, karena yang lain mungkin memerlukan pendekatan lebih advance dan juga pertemuan yang lebih detail. Nah, pertama apa yang disebut dengan least square? Kenapa ini least square atau jarak kuadrat terkecil? Karena kalau kita katakan sebagai good estimator atau penduga terbaik, tentu saja yang paling baik adalah memiliki residual atau jarak antara nilai aktual dengan nilai dugaan, jaraknya terkecil atau sekecil mungkin. Pertanyaannya, seberapa kecil? Ya, atau kriteria kecil itu yang mana yang bisa kita terima? Nah, ini pertanyaan yang paling fundamental di dalam ekonometrika, karena kemudian ekonometrika mencoba menjawab semua ini melalui kaidah-kaidah persamaan matematik. Jadi definisi formula tentang seberapa kecil ini sebetulnya di dalam bahasa ekonometrika, kalau Anda baca buku teks itu sering dikatakan minimization of sum squared residual. Jadi minimisasi jarak residual terkecil atau jarak kuadrat terkecil di situ antara jarak aktual dengan jarak dugaan di dalam kurva ekonometrika. Nah, jadi kalau ada kaidah kecil kemudian atau terkecil dan seberapa bagus yang terkecil itu,
Nah, ini yang kebutuhan di dalam bahasa ekonometrika menjadi kaidah yang sangat fundamental karena kita pijakannya menghitung koefisien parameter beta tadi didasarkan pada kaidah ini. Dengan demikian, estimator atau penduga yang memiliki parameter yang terkecil tadi, ini yang kita sebut dalam bahasa ekonometrika sebagai ordinary least square atau OLS estimator. Jadi para pemirsa, itu kaidah yang pertama harus difahami kenapa di dalam ekonometrika sering ada disebut dengan OLS atau ordinary least square, karena kita berbicara adalah jarak kuadrat terkecil tadi. Seberapa terkecil itu nanti kemudian kita lihat berikutnya. Kriteria yang kedua yang juga sering menjadi sangat seksi di dalam ekonometrika adalah apa yang disebut dengan R kuadrat, ya. Orang sering istilahnya sangat terpukau dengan nilai R kuadrat yang besar, tapi apakah betul itu satu-satunya indikator dalam ekonometrika yang perlu kita cari begitu ya, atau satu-satunya kriteria yang menjadi tujuan kita? Nah, ini perlu kita pahami juga para pemirsa, karena jangan sampai tadi tujuan kita hanya mencari nilai R kuadrat yang paling besar, karena itu sifat dari data akan menentukan apakah kita akan menghasilkan R kuadrat terbesar atau tidak. Bukan itu tujuan kita, tapi bagaimana menduga parameter tadi sesuai dengan kaidah-kaidah teori ekonomi. Nah, kalau Anda baca teks dalam ekonometrika itu banyak sekali ukuran-ukuran di sana. Kita mengenal dua, ada dengan R square biasa atau dengan coefficient of determination, dan ada dengan adjusted R square atau R square yang sudah di-adjust, yang di-adjust dengan derajat bebas atau degree of freedom. Nah, mungkin Anda bisa lihat bagaimana ukuran R kuadrat ini dihitung di dalam ekonometrika. Nanti Anda bisa cek di dalam textbook. Esensinya adalah itu menentukan koefisien determinasi. Nah, di sini akan saya menekankan beberapa catatan penting terkait dengan R kuadrat ini. Karena ini bisa kita gunakan sebagai indeks, ya, seberapa akurat pendugaan tadi fits dengan data, ya, dengan best fitting estimator. Sehingga di dalam ekonometrika sering R kuadrat ini disebut sebagai good fit, ya, atau indikator yang terbaik di situ. Nah, ini yang kemudian sering menjadi abuse atau disalahgunakan karena seolah kita sudah happy atau sudah bahagia kalau sudah run model ekonometrika dengan hasil R kuadrat yang paling besar, maka seolah kita sudah menghasilkan model yang terbaik, padahal itu bukan tujuan sekali lagi untuk menghasilkan R kuadrat yang terbaik. Karena kalau kita berbicara dengan data cross section, ya, dari hasil survei misalnya, mungkin kita tidak akan menghasilkan nilai R kuadrat yang besar dibandingkan data yang sifatnya dari data urut waktu. Jadi ini para pakar ekonometrika dari berbagai belahan dunia juga sudah mencatat betul bahwa ini perlu kita hati-hati betul dalam menerjemahkan R kuadrat ini, karena jangan sampai kita ngeran data, model, menguji teori ekonomi, menghasilkan R kuadrat terbesar, hasilnya Anda happy dengan R kuadrat terbesar, tapi barangkali itu menghasilkan data yang keliru. Itu kriteria yang kedua yang perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kriteria sebagai unbiasedness atau ketidakbiasan. Nah, kenapa ini juga penting? Karena kembali kita berbicara dengan error term, dengan gangguan, dengan galat. Nah, galat ini dalam konteks ekonomi atau ekonometrika kita asumsikan mengikuti sebaran normal dan sebagainya. Nah, unbiased mengatakan bahwa katakanlah kita melakukan sampel berulang-ulang, ya, ratusan kali, ribuan kali. Nah, tentu saja bahwa nilai harapan dari beta yang kita coba ambil, kalau kita lihat grafik di sebelah kiri, mungkin Anda nanti lihat bagaimana nilai yang kita duga itu berada sesuai dengan nilai harapan yang kita tuju, yaitu ekspektasinya sama dengan beta. Namun kalau kita lihat kurva di sebelah kiri, itu ya sebutkan kurva yang bias, karena di luar atau jauh dari nilai harapan kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai unbiasedness, bagaimana kita mengharapkan bahwa di dalam kaidah ekonometrika, penduga yang kita hitung tadi atau penduga yang kita estimasi tadi tidak menghasilkan penduga yang bias. Jadi ini yang penting. Nah, kemudian
kriteria berikutnya adalah terkait dengan efisiensi. Ini bukan bahasa ekonomi ya, mungkin dalam bahasa ekonomi efisiensi itu adalah bagaimana dengan input sekecil mungkin menghasilkan output yang sebesar mungkin. Nah, dalam bahasa ekonometrika ini pengertiannya agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena oke lah kita sudah temukan unbiased estimator atau penduga yang tidak bias. Once ini sudah ditemukan, tentu banyak sekali penduga-penduga yang lain juga sifatnya unbiased. Mungkin dari sekian kali percobaan, dari sekian kali pengambilan sampel, kita temukan banyak sekali penduga unbiased. Tapi yang mana sebetulnya yang betul kita katakan sebagai the best estimator tadi atau penduga yang terbaik. Nah, salah satu kriteria adalah instrumen efisiensi, di mana kita lihat bagaimana sebaran dari keragaman dugaan tadi. Kalau kita lihat kurva di sebelah kiri itu ada banyak sekali, ada dua kurva yang terlihat identik dan berada pada nilai tengah beta. Nah, efisiensi kita katakan kita cari penduga itu yang nilai keragamannya kecil atau kurvanya kita lihat agak mengerucut ke tengah ya. Jadi itu yang penting di dalam konteks kriteria efisiensi karena banyak sekali mungkin penduga yang memiliki sebaran yang berbeda, namun yang kita cari adalah bagaimana yang memiliki varians yang sekecil mungkin. Nah, detail mungkin Anda bisa di dalam textbook ekonometrika, tapi yang penting saya usahakan adalah di sini adalah pemahaman terkait dengan apa sebenarnya efisiensi tadi. Nah, sehingga kalau kita sudah menemukan estimator atau penduga yang memiliki 3 karakteristik tadi, bahwa dia unbiased, dia linear, kemudian juga variasinya sangat kecil. Nah, dalam bahasa ekonometrik sering kita mengenal istilah kata-kata BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Jadi itulah kenapa nama ini muncul ya, karena dia harus unbiased, tidak boleh bias ya. Kemudian kita asumsikan bahwa linear, ya, kemudian juga kita katakan di dalam tadi kriterianya adalah best atau yang terbaik di antara sekian calon atau kandidat estimator yang mungkin kita temukan di dalam pendugaan ekonometrika. Nah, ada kriteria lain yang juga sering digunakan tapi mungkin tidak terlalu populer di dalam ekonometrika, ya sebenarnya mean square error atau jarak kuadrat rata-rata. Ya. Di situ esensinya begini, kita menghadapi trade-off atau menghadapi pilihan antara penduga dengan bias yang terendah dengan penduga yang memiliki varians yang terkecil. Yang mana yang kita pilih sebetulnya ya di dalam konteks ekonometrik. Jadi kalau Anda lihat di gambar di sebelah kiri Anda atau di sebelah kiri saya itu ada 2 kurva estimator atau fungsi penduga. Yang satu mungkin agak cenderung melebar, sementara yang satu agak cenderung di tengah. Jaraknya adalah terkecil, biasnya mungkin kecil, tapi yang di tengah itu memiliki keragaman yang lebih besar, sementara yang di F beta bintang itu memiliki keragaman yang terkecil. Nah, trade-off yang kita hadapi di dalam ekonometrika memilih yang mana. Itulah kriteria mean square error yang kita gunakan di dalam ekonometrika sebetulnya. Nah, ada kriteria yang barangkali juga penting tapi tidak kita bahas di dalam pertemuan ini. Saya akan bahas kriteria lain yang barangkali juga terkait dengan kaidah-kaidah ekonometrika, karena ekonometria kembali berkaitan dengan uji hipotesis, berkaitan dengan kaidah-kaidah ekonomi. Jadi sekali lagi jangan dilupakan terkait dengan teori ekonominya. Ya, jadi kalau Anda tidak menggunakan teori ekonominya, sebetulnya cukup dengan statistika saja begitu ya. Tapi karena ini kita berbicara teori ekonomi, maka kita berbicara ekonometrika. Ya. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan uji yang di dalam ekonometrika banyak sekali uji-uji yang juga sesuai dengan kaidah-kaidah statistik yang mungkin Anda kenal di dalam ekonometrika. Biasanya uji ini kita melakukan berbagai tahapan ya, sebagai H0 atau null hipotesis, kemudian ada uji alternatif atau H1, apakah kemudian kita tolak atau kita terima, yang kemudian kita mengambil kesimpulan di sana ya. Nah, ada hal yang juga perlu saya sampaikan di sini terkait apa yang disebut dengan tipe kesalahan atau error type of error atau error types. Kenapa? Karena kesalahan di dalam mengambil kesimpulan ini juga berimplikasi kepada kesalahan di dalam menguji teori ekonomi yang kita bangun tadi. Nah, di dalam ekonometrika ini kita mengenal error tipe 1 dan error tipe 2.
Apa itu error tipe 1? Di dalam teori ekonometrik kita sama dengan teori statistika, kita menggunakan kaidah sama dengan null hipotesis. Ya, misalnya dalam persamaan apakah koefisiennya sama dengan 0 atau tidak. Alternatifnya bisa lebih besar dari sama dengan 0, bisa lebih kecil dari sama dengan 0. Atau alternatifnya kalau kita bicara to tell, bisa saja lebih kecil lebih besar. Ya, di dalam buku-buku textbook ekonometrik banyak contoh-contoh yang sering kita gunakan. Apakah misalnya listrik yang bohlam yang kita gunakan itu umurnya sekian ribu jam. Kita klaim, kemudian kita uji rata-rata apakah betul berbeda nyata atau tidak. Ya. Itu yang kita sebut dengan uji hipotesis. Dalam ekonomi juga begitu. Apakah kemudian tadi seperti saya katakan bahwa income multiplier itu apa betul lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1, kita uji lagi dengan null hipotesis. Ya. Di dalam null hipotesis, kenapa disebut dengan null hipotesis? Karena kita asumsikan bahwa koefisien itu sama dengan 0. Kita uji apakah dia tidak sama dengan 0, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tapi seberapa besar kecilnya, kemudian kita uji lagi dengan apakah dia berbeda nyata atau tidak. Ya. Nah, di dalam hipotesis ini kita mengenal apa dengan tipe 1 dan tipe 2. Ini karena kesalahan di dalam memahami ini akan menghasilkan kesalahan yang fundamental di dalam mengambil keputusan. Nah, error tipe 1 itu kita sebut kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Ya. Sementara error tipe 2 kita lakukan sebaliknya, kesalahan dalam menolak H0 padahal salah. Ya. Jadi kalau kita analogikan ada tabel di bawah itu, katakanlah kita punya terdakwa. Ya. Kita bawa dia ke pengadilan, kita lakukan sidang di sana, kemudian ada hakim yang akan memutuskan, ya. Maka kita tidak tahu apakah terdakwa ini bersalah atau tidak, ya, guilty atau not guilty. Keputusan hakim apakah akan memutuskan bahwa terdakwa ini bersalah atau tidak. Nah, inilah decision dengan hipotesis yang kita bangun akan menghasilkan apakah kita berada pada tipe error tipe 1 atau pada error tipe 2. Contohnya begini, ya. Kalau kemudian memang terdakwa ini terbukti melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan kesalahan dan hakim memutuskan bahwa dia juga bersalah, maka itu sebenarnya correct decision. Atau sebaliknya juga, kalau memang terdakwa ini tidak bersalah dan hakim membebaskan, kita juga melakukan correct decision atau keputusan yang benar. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah dalam statistik adalah kalau keduanya tidak terjadi. Artinya begini, terdakwa ini tidak bersalah, tapi kemudian hakim mengatakan dia terbukti bersalah. Nah, inilah kita sebut dengan error tipe 1 di dalam statistik. Atau sebaliknya, ya, terdakwa ini terbukti bersalah, tapi hakim membebaskan. Gitu. Jadi ini juga kita sebut dengan error tipe 2. Nah, kenapa pemirsa ini patut menjadi perhatian? Karena di dalam teori ekonometrika, ya, bisa saja bahwa kita terpaku pada uji-uji kuantitatif yang kemudian sebetulnya itu tidak sesuai dengan kaidah ekonomi. Ya. Jadi kita terjebak pada error tipe 1 dan error tipe 2 ini. Ya. Mungkin teori ekonominya benar, tapi kemudian karena data yang salah, ya, karena hasil pengolahan yang salah, menghasilkan nilai yang kita anggap dia sangat berbeda nyata. Ya. Kita akan terjebak pada tipe error seperti ini. Nah, sehingga pemirsa di dalam konteks ekonomi jangan sekali lagi dilupakan bahwa kaidah teori ekonominya harus benar. Kemudian kita lihat apakah kita berada pada uji yang benar. Kalau tidak, keduanya tidak match atau tidak nyambung dalam bahasa anak muda, ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka seolah-olah hasil uji ekonomi kita menjadi acuan di dalam konteks teori dan realitas. Ini yang perlu kita hindari, sehingga dengan memahami beberapa kriteria tadi dan uji tadi, kita akan terhindar dari abuse atau penyalahgunaan ekonometrika untuk tujuan-tujuan yang lain. Jadi demikian para pemirsa, khususnya mahasiswa terbuka, dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.